Lalu bagaimana jarak yang memisah antara haid dengan nifas, dan jarak yang memisah antara nifas dengan nifas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang haid. Yang kemarin sudah kita bahas apa itu haid, apa itu nifas, apa itu wiladah, batas-batasnya itu sudah kita bahas. Dan sekarang kita bahas lagi, yaitu jarak yang memisah antara haid dengan nifas. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa jarak haid yang pertama dengan haid yang kedua itu harus sampai 15 hari 15 malam, atau batas yang memisah antara haid yang pertama dengan haid yang kedua itu adalah 15 hari 15 malam. Lalu bagaimana jarak yang memisah antara haid dengan nifas, dan jarak yang memisah antara nifas dengan nifas, atau jarak yang memisah antara nifas dan haid? Apakah harus sampai 15 hari 15 malam? Maka jarak yang memisah antara haid dan nifas, nifas dan nifas, kemudian nifas dengan haid itu tidak harus sampai 15 hari 15 malam. Bisa kurang dari 15 hari 15 malam, atau bahkan itu bisa hanya 1 hari 1 malam jarak yang memisah antara haid dengan nifas. Sekarang contoh, jarak yang memisah antara haid dengan nifas kok hanya 1 hari saja. Misal ada wanita yang hamil, mengeluarkan darah haid 5 hari 5 malam, kemudian berhenti sehari semalam. Setelah itu dia melahirkan. Setelah melahirkan mengeluarkan darah sampai 60 hari 60 malam. Maka darah yang pertama ketika hamil 5 hari 5 malam itu dihukumi haid. Yang 1 hari berhenti tadi dihukumi suci. Yang 60 hari yang kedua dihukumi nifas. Berarti jarak yang memisah antara haid dengan nifas hanya 1 hari 1 malam. Atau contoh yang jarak antara nifas dengan haid kurang dari 15 hari 15 malam. Wanita melahirkan, kemudian keluar darah 60 hari 60 malam, kemudian berhenti 10 hari. Setelah itu keluar lagi darah 10 hari. Maka darah yang pertama 60 hari itu hukumnya nifas, berhenti 10 hari itu dihukumi suci, keluar lagi 10 hari yang kedua itu dihukumi haid. Berarti jarak yang memisah antara nifas dengan haid itu hanya 10 hari 10 malam, jadi kurang dari 15 malam.
Contohnya nifas dengan nifas ya, yang jaraknya itu tidak ada 15 hari 15 malam. Contoh, ada wanita yang melahirkan. Pada saat nifas itu si suami ini sudah tidak kuat, ini sudah tidak tahan karena sudah puasa tidak menggauli istrinya. Pada saat istrinya masih dalam nifas, sudah tidak tahan, kemudian menggauli istrinya, menggauli istrinya, padahal istrinya masih dalam keadaan nifas. Apakah ada? Ya ada aja. Namanya manusia yang sudah tidak tahan nafsunya, meskipun dalam keadaan kotor nifas, tabrak aja. Jadi 60 hari 60 malam dia nifas. Pada saat nifas digauli oleh suaminya, kemudian setelah 60 hari dia berhenti bersih, misal 2 hari bersih, sudah tidak keluar darah lagi. Setelah itu melahirkan lagi, meskipun masih hanya berupa darah yang yang menggumpal, masih berupa darah. Jadi yang pertama hukumnya nifas, yang kedua hukumnya nifas lagi. Jarak yang memisah antara nifas yang pertama dengan nifas yang kedua hanya 2 hari 2 malam. Jadi kalau yang memisah antara haid dan haid itu harus 15 hari 15 malam, tapi yang memisah antara haid dan nifas, nifas dengan nifas atau nifas dengan haid tidak harus 15 hari 15 malam. Intinya karena itu permasalahan wanita serumit itu, jangan sampai lupa untuk berhati-hati. Wanita itu harus punya kalender. Kemudian ketika keluar darah, biasakan untuk ditandai, dilingkari atau apa. Tapi jangan lupa jam keluarnya itu juga dicatat. Misal hari Senin tanggal berapa dilingkari, kemudian jam 9.15 atau jam 10 atau itu juga ditulis. Mengapa harus dicatat? Karena catatan kamu itu yang akan menentukan sebagai tolak ukur bahwa darah yang kamu keluarkan itu adalah darah haid atau yang lain. Kalau sudah punya catatan, itu akan lebih mudah dalam membedakan darah yang keluar. Takbirnya, referensinya itu dari kitab Minhajul Qawim, itu saya baca sedikit. Wa qallu tuhrin fasilin bainal haidataini khamsata asara yauman bilayaliha bil istiqra'i aidon wa kharaja bil haidataini at-tuhru baina haidin wa nifasin fa innahu yakunu duna dzalika ila akhirih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Biasakan untuk tekan subscribe, untuk like and comment, atau bagi yang ingin konsultasi bisa tekan nomor yang ada di link deskripsi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.